Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Tepat ketika Qin Yu terkejut, mati. Aoku memiliki wajah yang penuh dengan kebencian. Dia memegang tongkat berduri dengan kedua tangannya dan mulai meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Dengan kejam dia menghancurkan tongkat berduri ke kepala Qin Yu. Kemanapun tongkat berduri itu lewat, ruang itu mulai melengkung. Bang! Lengan Qin Yu dengan kuat memblokir serangan yang masuk. Klub berduri yang terkandung energi elemen iblis yang tak ada habisnya menyebabkan tulang lengan Qin Yu mulai retak. Qin Yu tahu bahwa situasinya buruk dan segera terbang mundur. Keduanya berpisah sekali lagi, sebaliknya Aoku anehnya tidak mengejar Qin Yu. Sebaliknya dia hanya berdiri di sana dan menatap Qin Yu. Sepasang mata ikan mati tertuju pada Qin Yu, suara seraknya terdengar. Qin Yu, saya benar-benar tidak pernah berharap tubuh Anda menjadi begitu tangguh. Menurut informasi yang datang dari Zhong Jue, kamu baru saja naik ke alam abadi dan iblis beberapa ratus tahun yang lalu. Siapa sangka kamu sudah mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun. Bakat Anda benar-benar yang terbaik di antara orang-orang yang pernah saya temui. Qin Yu memandang Aoku yang berdiri di depannya dan mulai merenungkan dengan cepat. Membunuh Aoku benar-benar sulit. Energi elemen iblis Aoku ini benar-benar terlalu kuat. Berkali-kali tinjunya mendarat di tubuh Aoku, namun energi mereka diimbangi oleh energi elemen iblis Aoku. Selain itu, senjata ilahi Aoku, kekuatan klub berduri, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terbuka. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan Divine Sword Sky Piercer dan Sky Piercing Fingerku. Kilatan dingin bersinar di mata Qin Yu. Dengan kekuatan 9 langkah tahap ke-6 dan menggunakan lubang hitam untuk mempercepat kekuatan jari menusuk langit, seharusnya dapat melukai Aoku. Tepat ketika Qin Yu hendak menyerang, Bang Bai Feng jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi membelah tanah tempat dia menabrak. Kawah itu terbentang lebih dari beberapa puluh mil. Namun dalam sekejap mata Bai Feng sekali lagi terbang kembali ke langit. Haha, makan satu lagi pukulan tongkat itu. Suara arogan Hou Fei bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi. Dari segala arah mereka datang ke Bai Feng. Bai Feng mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki gerakan khusus. Karena wujud aslinya adalah Phoenix Style Crane, ada gerakan terakhir khusus dalam Inherited Memory Phoenix Style Needle. Jarum ekor Phoenix sangat kuat, bahkan Aoku harus sangat berhati-hati. Namun Bai Feng mengetahui status Hou Fei dan tidak berani menggunakan gerakan itu. Untuk tidak menggunakan gerakan finishing khususnya dan dihadapkan dengan siluet tongkat Hou Fei yang memenuhi seluruh langit, Bai Feng hanya bisa merasa jengkel saat dia diinjak-injak oleh Hou Fei. Swoosh! Seolah-olah ruang telah ditembus, tombak hitam panjang langsung tiba di depan Bai Feng. Hei Yu, baiklah, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Bai Feng yang telah diinjak-injak oleh Hou Fei sepanjang waktu tiba-tiba mengubah pandangannya ke Hei Yu yang selalu berada di sekitarnya dan akan sesekali dan tiba-tiba menyerangnya. Sinar merah yang indah ditembakkan dari tubuh Bai Feng. Itu langsung ditembakkan ke arah perut Hei Yu. Langkah terakhir khusus Bai Feng, jarum ekor Phoenix. Ekspresi Hei Yu berubah drastis. Sosoknya bergeser ke bawah beberapa puluh sentimeter. Sinar merah yang indah ditembakkan ke armor pertempuran bulu hitam di tubuh Hei Yu. Armor pertempuran skala hitam diciptakan melalui lapisan bulu yang tumpang tindih. Sinar merah itu tampak sangat panas, itu membakar 3-4 lapis bulu armor pertempuran skala hitam Hei Yu sekaligus. Wos! Sinar merah itu telah masuk ke tubuh Hei Yu. Xiao Hei Qin Yu yang memperhatikan adegan ini sangat khawatir, burung rambut campuran. Hou Fei juga sangat khawatir.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Feng yang diinjak-injak olehnya sepanjang waktu benar-benar memiliki serangan yang sangat kuat yang bahkan menembus baju besi tempur Heiyu yang hampir sekuat armor ilahi. Kamu dengan bulu putih jika kamu memiliki keterampilan datang dan serang aku. Seolah-olah dia telah menjadi gila. Hou Fei mulai memancarkan sinar keemasan yang mempesona. Tongkat hitamnya telah berubah menjadi 2 kali panjang aslinya. Golden Abyss. Ekspresi Bai Feng berubah. Divine Armor Golden Abyss, harta yang dimiliki Kaisar Kera Besar. Dia tidak menyangka Kaisar Kera Besar benar-benar memberikan itu kepada Hou Fei. Dengan Golden Abyss, bahkan jika Bai Feng menggunakan jarum ekor Phoenix untuk menyerang Hou Fei, dia tetap tidak akan berhasil. Itu karena bagaimanapun juga Hou Fei adalah level 6 Demon Emperor Super Divine Beast, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Bai Feng. Tongkat hitam dengan panik menghantam. Setiap pukulan sangat indah. Untuk pertahanan, Hou Fei benar-benar menyerah pada pertahanan yang dia tahu hanyalah menyerang. Serangan dari klan Kaisar Kera Besar benar-benar panik. Dia bahkan memiliki Divine Armor Golden Abyss untuk pertahanan. Selain itu saya juga tidak bisa membunuh Hou Fei itu. Ini benar-benar pertempuran yang sulit dan menyebalkan. Bai Feng merasa sangat dendam di dalam hatinya. Kota Gagak Hitam sangat luas, namun saat ini dengan kediaman Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya sebagai pusat area seluas 100 meter di sekitar mereka telah berubah menjadi zona kematian. Pertempuran yang mereka mulai baru-baru ini telah menyebabkan kematian beberapa ribu orang dan melukai beberapa puluh ribu lainnya. Adapun orang lain mereka sudah bersembunyi dan berlindung. Saat ini beberapa juta orang berada di langit dan tanah. Mereka menonton dari pinggir lapangan dari jauh. Siluet tongkat menjulang ke langit seperti naga panjang. Seperti planet yang bertabrakan satu sama lain, gelombang tabrakan terdengar tanpa henti. Suara tabrakan itu adalah Qin Yu dan Aoku yang berkelahi satu sama lain. Ledakan. Tidak diketahui serangan siapa yang mendarat di tanah, tetapi segera seluruh bumi tampak bergetar seperti gempa bumi yang melanda. Retakan yang sangat besar mulai menyebar. Sejumlah besar orang berdiri jauh menonton dari pinggir lapangan dan berdiskusi tentang perkelahian. Tuan yang siapa yang bertempur di sana? Mereka benar-benar berani bertarung di Black Crow Star? Tanya seorang pria kekar kepada seorang pria tua berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam ini adalah ahli tingkat Kaisar Iblis tingkat 2. Dia adalah seseorang dengan status yang cukup besar di Black Crow Star. Orang tua berpakaian hitam melihat ke pertempuran di kejauhan. Siapa? Bagaimana Anda tidak tahu setelah melihat aura itu? Pertarungan tingkat ini, biarpun itu aku, jika aku ingin mendekat kemungkinan besar aku sudah terbunuh. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya terkejut. Tuan yang saya telah mendengar dari tuan saya, bahwa itu adalah 2 dari 3 raja dari kota kekaisaran yang berperang melawan beberapa orang. 2 dari 3 raja dari kota kekaisaran. Mata pria tua berpakaian hitam terbuka lebar. Semua orang di sekitar tercengang. 3 raja di bawah Peng Demon Emperor semuanya adalah Kaisar Iblis level 8 dan binatang ilahi tingkat tinggi. Kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Yu ketika dia adalah Kaisar Abadi tingkat 8. Tentu saja ketiga tuan ini dibandingkan dengan Kaisar Yu saat ini Kaisar Abadi tingkat 9 masih sedikit lebih rendah. Swoosh! Suara yang sangat tajam dan bergema terdengar. Siluet tongkat dengan panjang beberapa puluh mil menghantam di tengah medan perang dari ketinggian di langit. Di saat yang sama ada 2 sosok di tengah medan perang yang menjulang ke langit. Pada saat kedua sosok ini terbang ke langit mereka masih bertabrakan tanpa henti. Suara tabrakan bergemuruh di telinga orang-orang yang menonton dari jarak beberapa ratus mil. Qin Yu, kemampuan Anda untuk pulih benar-benar menakutkan. Aoku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Keduanya terpisah beberapa mil secara tiba-tiba dan kemudian langsung bertubukan lagi. Mereka saling memukul tubuh. Di alam abadi dan iblis metode penyerangan sebagian besar dibagi menjadi 2 jenis.
Seseorang bertarung dari jauh dengan mengendalikan pedang terbang sihir atau penghalang seseorang. Yang kedua adalah pertempuran jarak jauh tertutup. Meskipun menyerang dari jauh mungkin tampak sangat kuat, sangat sulit bagi seseorang untuk membunuh seseorang dari jauh. Itu karena pedang terbang yang dikendalikan oleh energinya lebih lemah daripada saat dipegang oleh tangan dan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun pertarungan jarak dekat, jika seseorang menjadi sedikit riang maka dia akan kehilangan nyawanya. Adapun Qin Yu, ia mengandalkan pertahanan gagah berani tubuhnya dan terus melakukan pertempuran jarak dekat tanpa henti. Aoku juga mengandalkan kecepatan dan pertahanan yang dia peroleh saat dalam bentuk pertempuran herring naga berkepala ganda untuk melakukan pertempuran jarak dekat tanpa henti. Setiap kali mereka berdua bertarung, mereka berusaha membunuh lawan mereka. Ada suatu waktu di mana keduanya berada beberapa mil dari satu sama lain dan langsung bertabrakan satu sama lain. Pada saat yang sama mereka melemparkan serangan mereka seperti kilat ke lawan mereka. Klub berduri itu menabrak kepala Qin Yu. Kali ini Qin Yu tidak repot-repot memblokirnya dengan lengannya seperti yang biasanya dia lakukan. Kali ini kamu pasti akan mati. Mata Qin Yu seperti kilat. Bang! Qin Yu hanya sedikit mengelak dari kepalanya. Klub berduri dengan kejam menghancurkan bahu Qin Yu. Suara patah tulang adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang menggigil saat didengar. Namun Qin Yu hanya sedikit mengerutkan kening. Matanya bersinar dingin, hampir bersamaan jari telunjuk tangan kiri Qin Yu langsung menusuk perut Aoku. Teknik jari meteor, jari menusuk langit. Energi berwarna biru yang sangat murni dan ringkas dari kekuatan 9 langkah tahap ke-6 mulai diputar terbalik oleh lubang hitam. 9 langkah angkatan berwarna biru mencapai tingkat yang menakutkan. Dan pada saat Qin Yu menyerang dengan telunjuk tangan kirinya, Divine Sword Sky Piercer yang dia pegang di tangan kanannya juga tertusuk ke arah dada Aoku. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi ekor naga Aoku segera melingkari lengan Qin Yu. Jika Qin Yu tidak memiliki kekuatan lengannya maka Divine Sword Sky Piercer tidak akan mampu menembus pertahanan Aoku. Aoku memiliki sedikit senyum di wajahnya. Namun dalam sekejap ekspresinya berubah, bang! Jari menusuk langit. Jari Qin Yu yang tidak dia pedulikan tiba-tiba meletus dengan kekuatan tembus yang menakjubkan. Itu terus-menerus menembus melalui banyak lapisan sisik naganya. Energi elemental iblis yang sangat padat di tubuhnya hanya berhasil melemahkan energi jari biru sebanyak 80% sebelum tidak dapat melemahkannya lagi. Tidak ada jiwa yang baru lahir. Qin Yu dengan jelas merasakan bahwa energi Sky Piercing Finger-nya telah menembus tubuh Aoku. Namun dia tidak berhasil menyerang jiwa baru Aoku. Mata ikan Aoku yang sudah mati mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu seluruh otot tubuhnya mulai berputar dan melengkung. Dengan suara ototnya yang terkoyak bergema tanpa henti. Di depan mata Qin Yu, Aoku secara mengejutkan terbelah menjadi dua. Kedua bagian Aoku sekali lagi mulai menggeliat dan tumbuh. Dalam waktu singkat mereka berubah menjadi dua orang. Dua Aokus muncul di depan Qin Yu, mereka memandang Qin Yu dengan dingin. Teknik klon tubuh. Tidak. Apa yang sedang terjadi? Teknik bela diri macam apa ini? Kedua kekuatan Aokus ini sebenarnya sama, mereka berdua memiliki kekuatan Aoku di puncaknya. Qin Yu terkejut, kedua Aokus melirik satu sama lain dan kemudian segera melihat ke Qin Yu. Aoku di sebelah kanan tertawa. Qin Yu berhenti mencari, biar ku beritahukan padamu keduanya adalah tubuh asliku. Di antara tiga Raja Agung di bawah Yang Mulia, saya adalah yang terkuat. Bahkan Bai Feng memiliki jurus terakhir khusus seperti jarum ekor Phoenix. Apakah menurutmu aku hanya memiliki sedikit keterampilan dari sebelumnya? Kedua Aokus sedang melihat Qin Yu tetapi tidak menyerangnya. Bagaimana mungkin ada dua tubuh yang benar? Qin Yu berbicara. Kedua Aokus ini juga memiliki banyak kesabaran. Yang di kiri mencibir dan berkata, bentuk asliku adalah dari variation high level Divine Beast Double-Headed Dragon Herring.
Membagi menjadi dua itu adalah kemampuan luar biasa dari kenangan warisan saya. Sebelumnya Anda sama-sama dicocokkan dengan satu tubuh asli saya, kekuatanmu bisa dianggap cukup bagus. Namun melawan saya berdua Anda tidak akan menjadi tandingan. Qin Yu mendengarkan saat Aoku melanjutkan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba mata Qin Yu menyipit. Fei Xiaohei, jangan bertengkar lagi, cepat kemarilah. Diam-diam Qin Yu mengirim transmisi suara. Hou Fei dan Hei Yu yang saat ini bertempur melawan Bai Feng mendengar transmisi suara Qin Yu. Mereka percaya Qin Yu sepenuhnya dan segera melemparkan Bai Feng dan terbang menuju Qin Yu. Adapun Qin Yu, dia langsung membawa Hou Fei dan Hei Yu ke alam Jianglan. Fei Xiaohei, kalian berdua harus kembali ke alam Jianglan dulu, aku akan segera bergabung dengan kalian. Transmisi suara Qin Yu terdengar di benak Hou Fei dan Hei Yu. Wosh! Sosok Bai Feng segera muncul di samping dua Aokus. Aoku, Hei Yu dan Hou Fei menghilang. Kedua Aokus sama-sama mengerutkan kening. Segera setelah itu mereka melihat ke Qin Yu dengan dingin. Seperti ular berbisa, kedua pasang mata itu menatap Qin Yu. Aoku, aku sudah tahu apa yang kamu rencanakan. Anda tidak perlu bersembunyi lagi. Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Skema apa? Aoku masih berpura-pura. Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, sejak awal ketika kalian berdua muncul aku telah curiga apakah kalian berdua ingin membunuh kami atau untuk menangkap kami, dan mengapa Peng Demon Emperor dan level 8 Demon Emperor tidak ada di sini. Melawan kalian semua kami berdua lebih dari cukup, Bai Feng berbicara. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Aoku, Bai Feng, pada awalnya bisa jadi kalian berdua sombong dan mengira kalian berdua akan cukup untuk menangani kami. Namun setelah bertarung dengan kami untuk waktu yang lama, Anda juga harus tahu bahwa Anda berdua tidak dapat membunuh kami. Jika Peng Demon Emperor dan Lord lainnya berada di Black Rose Star maka mereka pasti akan muncul. Namun kami telah bertarung untuk waktu yang lama namun Peng Demon Emperor masih belum muncul. Oleh karena itu saya telah memutuskan bahwa Peng Demon Emperor tidak ada di Black Rose Star, kata Qin Yu dengan percaya diri. Adapun kalian berdua saat kamu berperang melawan kami misalnya Bai Feng tidak menggunakan kekuatan penuhmu pada awalnya. Setelah Anda diinjak-injak apakah Anda memutuskan untuk menggunakan jarum ekor Phoenix? Adapun Aoku, kau telah bertarung melawanku untuk waktu yang lama, seandainya bukan fakta bahwa kau merasakan jari menusuk langit dan pedang ilahiku mampu membunuhmu, kau juga tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu dan membelahnya menjadi dua tubuh yang benar. Qin Yu menatap keduanya. Apa arti semua ini? Itu menandakan bahwa Anda sedang menunda. Kurasa Peng Demon Emperor sedang dalam perjalanan kembali ke sini atau bahkan mungkin akan tiba di Black Rose Star dalam waktu singkat. Pada saat ini kesadaran abadi Qin Yu telah menutupi seluruh Black Rose Star. Dengan bantuan air mata meteorik di atas lapisan ketiga Qin Yu saat ini tingkat alam jiwa surgawi bahkan tingkat 9 Kaisar Iblis tidak bisa lepas dari penyelidikannya. Kedua Aokus menyatu menjadi satu dan segera melihat ke Qin Yu. Qin Yu, kamu sangat pintar. Apa yang Anda katakan itu benar. Saat aku bertarung melawanmu aku segera menjadi sadar bahwa meskipun aku berubah menjadi dua dan bertarung melawanmu dengan dua tubuh sejati yang paling bisa kulakukan adalah mengalahkanmu. Namun jika Anda melarikan diri saya tidak akan bisa menangkap Anda sama sekali. Jadi saya hanya bisa menunda waktu. Kamu masih mencoba untuk menunda waktu. Peng Demon Emperor telah tiba. Qin Yu tersenyum cemerlang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menembak ke arah sekelompok orang di kota gagak hitam. Aoku dan Bai Feng terkejut. Mereka segera bersiap untuk mengejar tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan Qin Yu dengan kesadaran iblis mereka. Qin Yu ini benar-benar licik, mengapa dia mengatakan bahwa Yang Mulia datang lebih awal? Apakah Yang Mulia benar-benar datang? Bai Feng bingung. Aoku juga memiliki sedikit kebingungan di wajahnya.
Namun dalam sekejap mata keduanya memiliki sedikit senyum pahit di wajah mereka. Itu karena suara Peng Demon Emperor terdengar di benak mereka. Di mana He Yu dan kedua saudara laki-lakinya. Yang mulia, kata Aoku dan Bai Feng sambil membungkuk hormat. Keduanya tidak memiliki kesombongan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Yang ada di wajah mereka hanyalah rasa hormat dan bahkan sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Di samping Peng Demon Emperor adalah Qian Flame Eagle Demon Emperor Liu Tu. Kaisar Iblis Liu Yu mengenakan armor pertempuran berwarna cian. Berdiri di tengah adalah Kaisar Klan Burung Kaisar Peng Iblis. The Peng Demon Emperor Zhongyan wujud aslinya adalah Peng Bird besar bersayap emas. Kekuatannya adalah dari Kaisar Iblis level 8. Namun karena dia adalah Peng Demon Emperor yang memiliki harta warisan, dia dapat dengan mudah mengalahkan 3 bawahannya 3 ahli hebat sendirian. Sepasang mata dinginnya yang tidak mengandung emosi apapun mendarat di Bai Feng dan Aoku di depannya. Yang mulia Aoku dan saya tidak pernah menyangka He Yu dan saudara-saudaranya menjadi sekuat itu, kami telah menunda selama ini. Namun Qin Yu secara mengejutkan menemukan niat kami pada saat-saat terakhir. Dan dengan demikian mereka bertiga melarikan diri. Yang mulia kali ini saya dan Aoku yang tidak menangani pekerjaan kami secara memadai. Yang mulia tolong hukum kami, kata Bai Feng dengan hormat. Yang mulia tolong hukum kami, Aoku juga mengatakan hal yang sama. Baik Aoku dan Bai Feng tahu betul bahwa Peng Demon Emperor membenci orang yang menghindari tanggung jawab mereka. Jika Anda menghindari tanggung jawab dan tidak mengakui kesalahan Anda, bahkan jika Anda tidak salah, masih sangat mungkin bagi Peng Demon Emperor untuk membunuh Anda. Oh, mereka bertiga sekuat itu. Bahkan kalian berdua tidak dapat menangani mereka. Kaisar Peng Iblis membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Suaranya agak tajam dan memberikan sensasi menembus jiwa. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Peng Demon Emperor karena aura mendominasi Kaisar ada di mana-mana. Yang mulia, Bai Feng berkata dengan hormat. Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya memang sangat kuat. Bawahan ini bertarung melawan Hou Fei dan He Yu seorang diri dan hanya berhasil mencapai dasi melawan mereka dengan susah payah. Adapun Qin Yu, dia bertarung melawan Aoku dan bahkan memaksa Aoku untuk terbelah menjadi dua tubuh yang sebenarnya, Aoku menambahkan. Yang mulia Hou Fei berada di level 6 Demon Emperor dan He Yu berada di level 5 Demon Emperor. Adapun Qin Yu bawahan ini tidak dapat melihat melalui levelnya. Namun level ranah jiwanya tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Yang Mulia. Tubuhnya sangat kuat. Bahkan bawahan ini harus menggunakan semua miliknya untuk melukai dia dengan senjata ilahi saya. The Peng Demon Emperor mengangkat kelopak mata. Seperti dua sinar cahaya keemasan yang dalam penglihatannya tertuju langsung ke Aoku. Qin Yu benar-benar sekuat itu. Ketangguhan tubuhnya berada pada level yang mendekati artefak ilahi kualitas rendah. Iya, selanjutnya kemampuan pemulihan Qin Yu sangat mencengangkan. Tepat setelah tulangnya dihancurkan oleh bawahan itu akan pulih dengan sendirinya hanya dalam beberapa saat, Aoku menambahkan. Dia juga memiliki pedang ilahi dan teknik jari yang sangat tajam. Jika bawahan ini tidak menggunakan dua tubuh aslinya maka dia mungkin akan mengalami kekalahan. Kaisar Peng Iblis mengangguk, tatapannya yang jernih dan dingin menatap keduanya. Kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Saya mengerti, kembali ke istana kekaisaran sekarang. Ya Yang Mulia, Bai Feng, Aoku dan Liu Tu semuanya membungkuk dan menerima perintah itu. Setelah itu mereka berempat berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah kota kekaisaran. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu, Hou Fei, He Yu dan Bai Ling berkumpul bersama. Kakak Yu, apa yang kita lakukan sekarang? Kakak perempuan sekali lagi ditangkap oleh bawahan Peng Demon Emperor, bagaimana kita menyelamatkannya? Bai Ling sangat khawatir sampai dia akan menangis. He Yu hanya bisa memegang tangan Bai Ling dan menghiburnya. Linger, jangan khawatir, kami pasti akan memikirkan caranya.
Hei Yu juga sangat khawatir di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali naik ke alam abadi dan iblis, kakak perempuan Bai Xin juga sangat memperhatikan Hei Yu. Hou Fei mengosongkan mulutnya dan berkata, "Kami telah memberi tahu musuh sekarang. Untuk melewati Zhong Jue sepertinya tidak mungkin sekarang. Untuk menyelamatkan Bai Xin sekarang itu sangat sulit. Lalu apa yang kita lakukan?" tanya Bai Ling cemas. Baik Qin Yu dan Hei Yu mengerutkan kening. Mereka berdua sedang merenung. Namun menyelamatkan Bai Xin sekarang jauh lebih sulit daripada saat mereka pertama kali tiba di bintang gagak hitam, bahkan Peng Demon Emperor dan Liu Tu telah kembali. Itu benar, kakak laki-laki, mengapa Anda tiba-tiba meminta kami memasuki alam Jianglan lebih awal? Hou Fei tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya dan bertanya. Hei Yu juga melihat ke Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Sebelumnya Aoku dan Bai Feng telah berusaha untuk menunda sepanjang waktu. Saya telah memutuskan bahwa Peng Demon Emperor untuk sementara tidak berada di Black Crow Star. Namun untuk penundaan Aoku dan Bai Feng, mereka pasti menunggu Peng Demon Emperor untuk kembali dan menangkap kami. Itulah mengapa aku meminta kalian berdua memasuki alam Jianglan. Menunda waktu." Hou Fei dan Hei Yu terkejut. Hanya setelah mereka memikirkan pertempuran sebelumnya mereka berhasil sedikit menyadarinya. Selanjutnya, sejak saya mulai mencurigai hal itu, saya menyebarkan kesadaran abadi saya untuk menutupi seluruh bintang gagak hitam. Pada saat terakhir kesadaran abadi saya tiba-tiba menemukan dua kaisar iblis level 8 tiba di area penyampaian antar bintang Black Crow Star. Kedua orang itu kemungkinan besar adalah Peng Demon Emperor dan yang terakhir dari tiga bangsawan besar, kata Qin Yu dengan banyak kepastian. Kaisar iblis level 8 sangat jarang. Salah satu dari mereka memiliki aura yang mirip dengan Zhong Jue yang khusus untuk burung Peng besar bersayap emas. Qin Yu memutuskan itu adalah Peng Demon Emperor. Peng Demon Emperor benar-benar telah kembali. Hou Fei sangat khawatir. Qin Yu mengangguk. Hei Yu juga mulai cemberut. Jika Peng Demon Emperor kembali maka itu akan menjadi jauh lebih rumit. Dia adalah seseorang yang memiliki harta warisan, kekuatannya mendekati kekuatan Kaisar Naga dan Kaisar Kera Besar. Dengan kekuatan yang kita bertiga miliki itu mustahil bahkan bagi kita untuk bertempur melawan dia. Tidak hanya itu, Hou Fei berkata dengan enggan. Menurut apa yang saya pelajari dari Kaisar Kera Besar, harta karun Kaisar Naga mampu membuat pertahanan dan serangan Kaisar Naga meningkat pesat. Adapun Peng Demon Emperor ini harta warisannya adalah mahkota di kepalanya. Mahkota itu mampu melipat gandakan kecepatannya sekaligus meningkatkan serangannya. Triple. Qin Yu dan Hei Yu terkejut. Hou Fei mengangguk, betul sekali. Kaisar Peng Iblis menjelajahi dunia tanpa halangan dengan kecepatannya sejak awal. Dengan harta karun warisan tidak ada satu orang pun yang dapat menandinginya dalam kecepatan di seluruh alam abadi dan iblis. Melawan Peng Demon Emperor kurasa kita akan dikalahkan bahkan sebelum kita melihat bayangannya. Menurut apa yang Kaisar Kera Besar katakan, pertahanan dan serangan Kaisar Naga keduanya sangat kuat tetapi kecepatannya tidak terlalu tinggi. Adapun Peng Demon Emperor ini kecepatannya sangat cepat dan serangannya juga cukup kuat tetapi pertahanannya tidak terlalu kuat. Mendengar ini Hou Fei dan Hei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum tanpa daya. Laki-laki, Bai Ling memandang Qin Yu. Kakak perempuanku, dia bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Hei Yu mengerutkan kening dan menegur. Hei Yu tidak ingin memaksa kakaknya, terutama setelah Peng Demon Emperor kembali menyelamatkan Bai Xin jelas menjadi jauh lebih sulit. Setelah ditegur Bai Ling menjadi diam, Qin Yu tersenyum. Kalian semua tetap di sini dulu. Saya akan pergi ke kota gagak hitam dan menanyakan tentang beberapa informasi terlebih dahulu. Kalian semua tidak perlu mengatakan lagi, ketika saya menyembunyikan aura saya tidak banyak orang yang dapat menemukan saya. Selanjutnya jika situasinya berubah menjadi buruk saya juga bisa memasuki alam Jianglan.
Saya tidak percaya bahwa Peng Demon Emperor dapat menemukan alam Jianglan. Hou Fei mulai tertawa. Itu benar kecuali Peng Demon Emperor berani melakukan apa yang Kaisar Yu lakukan dan memperbaiki seluruh Black Crow Star, jika tidak mustahil baginya untuk menemukan alam Jianglan. Bahkan jika dia menemukannya dia masih tidak bisa menerobosnya. Hei Yu juga tersenyum, kalau begitu aku akan keluar dulu. Setelah Qin Yu selesai dia menghilang dari alam Jianglan. Bintang gagak hitam, di dalam istana kekaisaran kota kekaisaran. Kaisar Peng Iblis kembali dengan 3 ahli hebat. Pada saat yang sama dia memerintahkan Zhong Jue untuk datang ke istana kekaisaran. Ketika Zhong Jue menerima perintah itu dia juga menjadi agak gugup, aku tidak percaya bahwa Peng Demon Emperor benar-benar berani membunuhku. Zhong Jue mengatupkan giginya dan memantapkan langkahnya. Dia langsung menuju ke ruang pidato dinasti istana kekaisaran. Kaisar Peng Iblis mengenakan mahkota emas di kepalanya. Di tubuhnya ada gaun emas dan di kakinya sepasang sepatu bot perang emas. Dia duduk di atas Dynastic Speech Hall. Di bawah ruang pidato dinasti Aoku, Liu Tu dan Bai Feng duduk di kedua sisi dengan kaki bersilang. Di depan mereka bertiga ada meja pendek. Di atas meja ada banyak makanan lezat. Aoku, Liu Tu dan Bai Feng secara bersamaan melihat ke pintu masuk. Mereka melihat Zhong Jue dengan tenang berjalan ke Dynastic Speech Hall. Segera setelah itu Zhong Jue berkata dengan hormat. Zhong Jue memberi hormat kepada Yang Mulia. Duduk, kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Terima kasih Yang Mulia. Zhong Jue berjalan ke satu sisi dan duduk. Kebetulan di bagian bawah Dynastic Speech Hall ada 2 meja di setiap sisi. Zhong Jue, suara tajam Peng Demon Emperor terdengar. Aku pernah mendengar bahwa kamu diam-diam mengeluarkan Bai Xin kali ini dan bahkan mencoba mengirimkannya ke Hei Yu dan mereka. Zhong Jue dengan ringan membungkuk dan berkata, "Ya, tidak masuk akal bagiku untuk berdalih. Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Kaisar Peng Iblis memandang Zhong Jue dengan kedua matanya. Zhong Jue mengangguk dan tersenyum. Yang Mulia harus tahu bahwa saya memiliki hubungan dengan Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya. Saya juga telah menerima rahmat dari sesepuh sekte mereka sebelumnya. Mereka meminta bantuan saya dan saya berhutang budi kepada mereka, jadi bagaimana saya tidak bisa membantu mereka? Kali ini bisa dianggap sebagai saya membalas budi mereka. Selain itu hanyalah 1 Bai Xin, seorang Raja Iblis belaka, apa salahnya memberikannya pada mereka? Bai Xin memang tidak penting tapi... Suara Peng Demon Emperor tiba-tiba menjadi dingin. Aura menakutkan menghujani Zhong Jue. Tapi Hei Yu itu sangat penting, aku pasti harus membunuh Hei Yu. Aku pasti sudah membuatnya mati. Apakah kamu mengerti? Suara menggerutu karena amarah di antara gigi yang terkatup menyebabkan jantung Zhong Jue bergetar. Suara Peng Demon Emperor melambat. Zhong Jue, kamu harus tahu bahwa aku sangat menghormatimu. Selain saya, Anda adalah satu-satunya burung Peng besar bersayap emas dari klan Peng. Aku tidak ingin status Peng Demon Emperor berikutnya diperoleh oleh Peng Bird listrik gelap. Klan burung memiliki 4 jenis Super Divine Beast. Phoenix burung merak 7 warna dan 2 binatang Super Divine dari klan Peng, burung Peng besar bersayap emas dan burung Peng besar listrik gelap. Setiap Peng Demon Emperor berturut-turut adalah Peng Bird besar bersayap emas atau Peng Bird listrik gelap. Karena saya adalah Peng Bird besar bersayap emas, saya menjagamu secara khusus. Namun Anda sebaiknya tidak berpikir bahwa saya tidak akan membunuh Anda. Saya memperingatkan Anda kali ini, jika Anda melanggar keinginan saya sekali lagi maka saya lebih suka burung Peng besar listrik gelap menjadi Peng Demon Emperor berikutnya dan membunuh Anda. Tatapan Peng Demon Emperor masih kejam seperti biasa. Ya, Yang Mulia, hati Zhong Jue gemetar ketakutan. Dia tahu betul tentang temperamen Peng Demon Emperor generasi ini. Jika seseorang melanggar keinginannya dia pasti akan membunuh mereka. Kali ini karena Zhong Jue adalah Peng Bird besar bersayap emas yang statusnya sangat berharga,
Selain memiliki bentuk asli yang sama dengan Peng Demon Emperor, apakah Peng Demon Emperor membuatnya hanya sebagai peringatan daripada membunuhnya? Bai Feng Kaisar Peng Iblis memandang Bai Feng, bawahan ini hadir kata Bai Feng dengan hormat. Kaisar Peng Iblis memerintahkan, Qin Yu dan saudara-saudaranya menganggap Bai Xin sangat penting. Saya perintahkan Anda untuk mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa setelah 6 bulan Bai Xin akan dieksekusi di Gunung Singa Kuning Bintang Gagak Hitam. Hati Zhong Jue kaget, eksekusi Bai Xin, dan juga mengumumkannya ke seluruh dunia. Bukankah itu jelas untuk menarik Qin Yu dan mereka? Kaisar Peng Iblis melanjutkan. Dalam 6 bulan ini tahan kekuatan Bai Xin dan ikat dia di puncak Gunung Singa Kuning. Aoku kamu harus memimpin 3 Kaisar Iblis dan sekelompok penjaga untuk mengawasi sekeliling. Pada saat yang sama atur area ilusi emas yang mendalam di area di mana Bai Xin akan diikat. Bai Feng kamu harus menyebarkan berita ini, Anda harus memastikan bahwa itu menjadi pengetahuan publik. Aoku Anda bertanggung jawab untuk mengatur area ilusi emas yang mendalam dan mengawasi lingkungan Bai Xin. Saat He Yu dan saudara-saudaranya muncul tugas pertamamu adalah memberitahuku. Tatapan Peng Demon Emperor menyapu. Bai Feng dan Aoku segera membungkuk, bawahan ini menerima perintah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.